kok saya jadi penasaran, ya udah akhirnya keterusan dah. Jadi intinya gara-gara mertua nih. Iya Ya. betul, betul. Beruntung sekali ya punya mertua yang kecomania ya. Iya. Mantan kecomania mungkin ya? Iya betul. Atau Cuma sekarang- lokalan aja sih Om. Oh, Iya. sekarang udah nggak sempurna nih, mertua punya nih kecomania. Iya. Istri mendukung nih Alhamdulillah. gitu. Wah, belanja-belanja nggak masalah dong. Iya. Belanja-belanja burung maksudnya. Harus buat mertua dulu. Ini menurut saya sih biasanya rada sulit untuk mendapatkan untuk melepas burung ini biasanya menurut saya ya. Iya. Bagaimana caranya Om Saiful bisa dapat tuh? Ya alhamdulillah waktu itu saya silaturahmi sih Om ya ke rumahnya, terus kita dapat nih hadiah gitu ya kan. Di event lah lomba gitu. Sempat hampir kelupaan tuh Om saya. Dan Lupa berbagi ya. betul ya. Itu kalau berubah Om di sehariannya tuh. Aneh aja gitu tingkahnya. Dan ketika Boleh, dikasih Om Saiful tolakan semua jawabannya. Buka berapa? Buka berapa? Jadi buka bos. Om Saiful Wijaya Kusuma. Siap Om Nende. Label barunya. Apa emang kayak gini kalau kita manggil di Cilacap Saiful Wijaya Kusuma atau Enggak sih Om, Enggak ya? Saifulnya aja. Saiful aja. Saya aja yang bikin-bikin ya. Saiful Wiku. Iya. Wiku ya biasanya. Iya, banyak kan orang ngomongnya Wiku sih Om. Saya waktu ke Cilacap kapan hari Wiku. Saya pikir ini nama makanan di Korea gitu. Beda Om. Kalau di Wiku Om Den gitu. Wiku ini nama kafe apa nama makanan Korea yang jadi nama kafe ya gitu. Ternyata saya mikir nyampe di rumah. Aha. Wiku Wijaya Kusuma Iya ternyata. betul. Singkatan Om Den. Singkatan. Indonesia mah suka yang nyingkat-nyingkat. Iya, iya. Wijaya Kusuma. Siap. Datang ke Malang kemarin kita ketemu Iya, ya. betul. Di eventnya SMR. Kebetulan juga di Prasasti. Betul. Dapat nomor Ya kemarin lebih ke gugurin tanggung jawab aja. gugurin tanggung jawab, menggugurkan kewajiban. Ya, gugurin kewajiban lah. Pertanyaan dapat nomor apa enggak? Dapat. Dapat. Iya. Oh, lumayan. Dapat juara berapa aja? Main satu dan ya duta dari kita lah. Oke, Wijaya Kusuma. Betul. Oke, alhamdulillah. Setidaknya pulang masih bisa bawa cerita. Ya bawa cerita. Hari ini malah ke Surabaya, teman-teman. Siap. Kamu lah kita. Kontak-kontak Om Saiful langsung balik nggak? Enggak, Om Dan balik besok katanya. Terus di mana nih tinggal? Di Surabaya katanya. Saya telepon lah, saya kejar lah gitu. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Balik nanti agak siang ya. Agak siangan. Agak siang alhamdulillah. Om Saiful ngobrol tentang Wijaya Kusuma ini kan sebentar lagi kan ada event. Yes. Event keberapa ya selama Berarti kedua. Event kedua benar ya. Waktu kita ke sana bareng trio ubur-ubur katanya orang-orang. Iya. Ada aja. Trio ubur-ubur Yang di Nati Om. gitu. Iya. Saya pikir trio tukang onar gitu. Bukan lah. Trio ubur-ubur ke sana itu memang pertama ya waktu itu ya. Betul. Event apa itu waktu itu namanya? Tajuknya Ya lebih ke grand launching sih. Grand Launching ya. Sekarang ini yang ke depan ini event Cilacap Pride kalau tajuknya. Cilacap Pride. Iya. Definisinya apa? Ya lebih kayak Cilacap tuh lebih ke kayak kebersamaan, kekeluargaan, family lah. Itu ya, artinya bersatu. Betul. Kita teguh, bercerai, kawin lagi. Ke KUA dulu kali ya. Nah gini, sebenarnya saya yang bikin saya penasaran tuh gini. Siapa? Bagaimana seorang Saiful Wijaya Kusuma, nggak apa-apa ya Nggak apa-apa ya? Saiful Wijaya Kusuma, tapi disclaimer dulu, ini bukan nama asli Iya, betul. Saiful nih, Wijaya Kusuma. Ternyata memang Nama eventnya itu. Apa nama IO-nya? Wijaya Kusumanya. nama Wijaya Kusuma itu digunakan sebagai nama IO. Iya. Sebenarnya itu bukan ini ya, nama apa Wijaya Kusuma itu Itu filosofinya dari bunga Wijaya Kusuma. Om. yang identik dengan Cilacap. Betul. Oke, itu ya teman-teman. Bukan namanya Om Saiful tuh Wijaya Kusuma ya. Iya. Karena saya juga mikirnya kayak gitu dulu. Wijaya Kusuma nih kayaknya namanya orangnya nih. Bukan Om. Ternyata ikonnya Cilacap. Betul. Wijaya Salah Kusuma. satu ikonnya Cilacap. Seorang Om Saiful Wijaya Kusuma
doyan main burung. Gitu ya. Gitu. Karena gini teman-teman, yang saya dengar itu Om Saiful itu sebelumnya bukan kicomania, benar? Betul. Tuh. Bagaimana caranya bisa menjadi seorang kicomania? Oke, awal mulanya saya punya karyawan ya Om ya. Dia teman kerja lah, teman kerja dia main burung. Nah terus saya pas pulang waktu itu pas cuti deh, tuh, di tempat mertua itu suka burung sebenarnya. Cuma udah lama nggak melihara burung Om. Lebih ke mungkin lebih old school ya. Oh iya. Nah, terus ngobrol-ngobrol pengen melihara burung katanya. Oh yaudah, nah saya kontak karyawan saya yang punya burung. Dikasihlah kita burung. Dari karyawan? Iya. Oke. Waktu itu murah kan yang dikasih. Oh. Nah, syahdu ya. Dengerin. Betul. Iya. Nah, kebetulan dibawa event lokalan lah Om. Maksudnya kayak Latber gitu. Poin. Oke. Kok saya jadi penasaran, ya udah akhirnya keterusan dah. Jadi intinya gara-gara mertua nih. Iya Ya. betul, betul. Beruntung sekali ya punya mertua yang kicomania ya. Iya. Mantan kicomania mungkin ya? Iya betul. Atau Cuma sekarang- lokalan aja sih Om. Sekarang udah nggak aktif atau gimana? Udah enggak. Paling di rumah aja. Nah, tadinya pun saya juga beliin buat mertua lagi tuh. Karena saya keterbatasan saya nggak bisa ngerawat Om. Oh gitu. Iya. Yang pada akhirnya jadi menantu kesayangan. Udah pasti ya. Karena satu frekuensi kan Iya, sama betul. mertua gitu ya. Karena gantang bareng. Wah, diajak kangen-kangenan. Mertua. Ini besok-besok teman-teman yang mungkin lagi belum berkeluarga, carilah mertua yang kicomania kalau Betul. Like, komen, Om. ya, gitu ya. Kurang lebihnya ya. Iya. Semoga beruntung teman-teman bisa ketemu dengan mertua yang kicomania. Karena pasti sedikit banyak pasti didukung. Iya. Apalagi kalau dimarahin istri yang dukung pasti mertua. Betul. Number one Om. Gitu ya, bener ya. Backupin. Backupin pastinya. Nah, akhirnya beli burung karena untuk mertua. Ini bukan salah satu bentuk gratifikasi ya enggak? Enggak dong. Enggak juga ya. Kan udah dapat anaknya. Udah dapat ya juga ya. Iya. Dibelikanlah burung, malah kecantol sendiri gitu. Iya, jadi suka cuma waktu itu belum pede ngerawat Om. Belum ngerti juga ya saya. Sebenarnya ke technically-nya saya belum paham. Hanya saya titipin di karyawan waktu itu. Oke. Nah, awal Om Saiful berlomba, siapa yang ngajakin atau gimana? Waktu itu bareng sama mertua Om, jujur. Burung yang di rumah itu. Yang dilombain? Iya, sama mertua. Terus ya udah kesini-sininya jalan. Enggak, gini kan mertua vakum nih. Iya. Kan mertua vakum. Siapa yang punya pemikiran dibawa lomba aja? Bareng-bareng Om. Waktu itu nongkrong di teras. Oh gitu? Iya, nongkrong di teras. Kita tuh kadang kalau ngobrol tuh di terasnya mertua gitu kan. Rumah mertua, ya udah terus coba iseng. Waktu itu pun dikatakan setting-settingan atau apa, saya belum ngerti. Nggak ada udah. Iya, mertua aja udah tuh. Terus akhirnya alhamdulillah poin waktu itu. Wah, Saran gitu. alam mendukung tuh. Iya. Istilahnya kan gitu. Heeh. Akhirnya makin kenceng ketagihan. Nah, saya yang ketagihan tuh. Tuh kan. Beli burung alasannya buat mertua. Wih. Salah satunya Om. Nggak gini, saya pengen tahu. Ini kan ini bisa dibilang dunia kicau ini kan hobi lah. Iya, betul. Anggaplah itu pelepas penat di saat kita bersibuk-sibuk ya di pekerjaan. Betul. Pertanyaannya gini, sebelum dunia burung hobinya Om Saiful ini apa? Ya, motor main Om. Motor. Wow. Ya, apa aja sih Om, yang penting masih positif lah. Oke. Sorry, saya nanya. Ini Om Saiful ya, maaf ya. Ini bertato nih. Iya, betul. Bisa, kalau tato ini biasanya identik dengan anak-anak musik. Dulunya Om. Bener? Ya, dulu sempat main lah. Waduh, saya suka ini anak band nih. Dia juga sama Om Denny Den. Vokalis berkedok media kan. Suaranya emas banget. Mas Denny. Enggak gitu. Dulu asli musisi ya? Ya, sekedar tradisional lah Om. Posisi? Di drum Om. Wah, tinggal nyari gitaris sama basis deh gitu. Ya, vokalisnya kita udah dapet ya. Mungkin Om Gandam ya, Mamas Bar ya. Iya boleh dah. Ini bagian apa ya? Ya, kayaknya kalau enggak rock dut aja dah. Rock dut. Rock dut. Ngomong rock dut berarti alirannya genre rock?
Kalau dulu lebih ke sukanya progressive rock sih Om. Wah, Dream Theater. Iya. Yes. Nah vokal saya cocok sama Denny Den. Stop. Kalau yang motornya Motor lebih drag atau race? Enggak, drag sempat main Om waktu dulu. Terus sekarang lebih ke ikut-ikutan aja kalau drag. Tapi masih sekarang. Ya kadang masih aktif. Oh yes. Lebih ke sekarang ke ya main custom juga sih Om. Custom juga. Waduh, keren nih. Ya. Motor saya konsul juga nanti ya motor saya. Oh, oke siap Om. Akhirnya punya hobi baru gitu ya? Iya, hobi Dunia burung. burung. Iya. Frekuensinya antara motor sama burung lebih santar yang mana? Lebih kalau sekarang karena saya lebih nyaman karena didukung keluarga juga ya Om ya. Lebih ke burung ya Om. Istri mendukung. Iya. Kalau yang motor istri Kurang mendukung. kurang mendukung. Waduh, Iya. sempurna nih mertua punya nih kecomania. Iya. Istri mendukung nih Alhamdulillah. gitu. Wah, belanja nggak masalah dong. Iya. Belanja burung maksudnya. Harus buat mertua dulu. Triknya ya, triknya gitu. Jadi beli 2 Om, satu buat mertua, satu buat saya. Oh gitu, ya. Berarti kapan-kapan mertua boleh diajak ya? Saya penasaran ya. Ya boleh Om. Cuma orangnya lebih ke pendiam lah Om. Ah gitu ya. Pendiam tuh bahaya biasanya. Iya. Kalau Om. Kayak Haji Wiwit. Haji Wiwit kan pendiam. Iya, tapi pintar Om maksudnya. Berarti kemarin itu nggak bawa si kelor ceritanya? Enggak Om, Kelor mabung. Ngurak ya. Oh gitu. Entar. Saya anggap gini ya, karena saya ketemu sama Om Saipul dan kenal Om Saipul ini perkara kelor sebenarnya. Iya betul. Gitu loh. Pertanyaan saya ngobrol tentang bagaimana Om Saipul tadi terjun di dunia kicau. Apakah kelor burung pertama yang dibeliin buat mertua atau burung kelor ini sebenarnya gimana? Oh enggak juga sih Om. Tadinya beli burung ya udah cukup ya beberapa lah ya Om. Nah sempat punya gaco juga dulu, pernah diliput Om Barbar juga. Nah terus saya pengen nambah ya Om. Oke. Saya pengen nambah waktu itu. Nah dapat lah. Ketagihan ya? Iya. Oke. Ya, alhamdulillah dapat kelor. Nah dapat kelor mantau waktu itu di Latber. Ya event lokal lah Om. Event-event kecil. Cilacap ya? Iya, walaupun tuh sebenarnya nggak masuk. Pernah sih masuk, saya lihat pernah 3 besar. Nah, terus tapi saya suka klik aja gitu Om. Padahal cuma 3 besar ya? Iya, pernah 4 besar, 5 besar kayak gitu Om. Sama saya klik, cuma ngeliat, wah ini burung indah nih. Nah udah, saya kejar, akhirnya dapat. Nah kebetulan kelor nih cukup lucu sih Om kalau misalnya. Maksudnya? Ini yang ngerawat ternyata nih, tadinya kan pasangan suami istri Om. Oke. Yang ngerawat tuh si istrinya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi si suaminya bagian ganteng Om. Wah. Iya. Boleh disebut nggak siapa pemiliknya? Namanya Mas Lucianto Om. Orang Cilacap. Betul. Oke, istrinya? Istrinya, wah kurang paham saya namanya Om. Ya enggak juga kan. Iya, repot takutnya Om. Ini gini ya, burung yang dimiliki oleh sepasang suami istri kan kayak gitu Betul. ya, yang kerjasama untuk ngerawat si kelor supaya bisa optimal kerja di gantangan. Iya betul. Ini menurut saya sih biasanya rada sulit untuk mendapatkan untuk melepas burung ini biasanya menurut saya ya. Iya. Bagaimana caranya Om Saipul bisa dapat tuh? Ya alhamdulillah waktu itu saya silaturahmi sih Om ya ke rumahnya, terus ya bisa dikatakan bukan bicara negosiasi di komersialnya sih Om, lebih ke ya ikhlas-ikhlasan lah waktu itu. Terus sempat sedih juga si istrinya ini karena mungkin ngerawat dari kecil ya Om ya. Oh, nah terus Sumpah merinding loh. Iya serius itu Om. Nah alhamdulillah beliau tuh ikhlas dan support, selalu doain kelor kalau main. Saya pun selalu izin gitu kadang masih. Setiap lomba. Betul. Setelah itu saya pasti WA. Oh gitu ya. Doain ya kelor mau lomba gitu. Ya alhamdulillah sih mereka masih yang ibadah support, doain. Luar biasa. Om siapa namanya? Om Lucianto. Om Lucianto. Iya. Berarti akhir-akhir ini mereka mantaunya di YouTube mungkin kali Iya ya? betul. Oke. Sering tuh. Kalau habis kerja tuh kontak nggak? Maksudnya habis lomba itu kontak nggak gitu? Kontak Gimana? Om. Kadang pun ya saya tetap berbagi rezeki dari kelor sih Om. Wah, ini yang keren. Kalau juara baru Iya. ya gitu ya. Ya walaupun sekedar bakso atau apalah Om bahasanya. Siap. Nah, kelor burung keberapa?
Kalau bicara burung keberapa udah lupa om. Udah terlalu banyak beli kayaknya. Saking ketagihan nggak beli. Iya, betul, Om. beli burung gitu. Betul. Tapi itu saya anggap menjadi ikon menurut saya ya, ikonnya Om Saipul dan Betul. mungkin Wijaya Kusuma ya. Karena waktu itu saya ketemu Om Saipul, wah dari mana? Dari Wijaya Kusuma yang bentar lagi juga bakalan bikin event waktu itu Iya, yang mau pertama launching ya. ya betul. Tapi sayangnya si Kelor lagi mabung ya. Kalau sekarang ya om. Oke, inilah yang buat saya sih menjadi bukti bahwasanya burung nasional atau burung keren. Terakhir Kelor kan dapat motor ya. Iya betul. Motor Pertama sih om. motor pertama ya. Iya. Motor pertama ya bisa dibilang peningkatan ya Iya. buat si Kelor. Yang Progresnya. awalnya nih teman-teman ya, burung dari Ladberan. Betul. Gitu ya. Burung Ladberan yang dibawa ke event-event gede tiket jutaan. Iya. Kan gitu ya. Betul. Ini salah satu contoh yang memang bukti burung keren itu memang awalnya dari Ladberan kayak gitu. Selain karena pemilik dari sepasang suami istri, nama Kelor nih menurut saya sih sempat saya bilang, wah ini tolak balap nih. Tolak santet nih Tolak Kelor. santet ya. Kayak gitu. Saya anggap itu unik nih burung gitu. Ada nggak keunikan si Kelor yang lain maksudnya ya? Unik om. Jadi itu saya pribadi kan punya prinsip juga om. Jadi kayak kalau ibaratnya kayak konser tuh om ya. Adalah ibaratnya rezeki yang harus kita ibaratnya zakatkan lah bahasanya gitu om. Kalau menurut saya ya. Tuh kayak waktu itu tuh kayak kita dapat nih hadiah gitu ya kan. Di event lah lomba gitu. Sempat hampir kelupaan tuh om saya. Dan Lupa berbagi ya? betul ya. Itu kalau berubah om di sehariannya tuh. Aneh aja gitu tingkahnya. Boleh kasih tahu salah satunya kayak apa sih? Contoh tuh dia kayak ngambek ya kalau kita bilang tuh om. Oh. Di rumah tapi ya posisinya bukan di kandang. Iya. Dia tuh kayak Setelah lomba kan? iya misalnya selalu juara nih. biasanya kan tuh seharinya tuh saya paling telat tuh baru alokasikannya om. Ini kelupaan. Ini kelupaan waktu itu karena waktu itu saya pulang lomba terus langsung dinas kerja waktu itu. Nah memang kesalahan saya lah intinya saya yang lupa. Sampai 3 hari tuh. Oke. Nah si perawat ngomong nih kalau kok aneh gitu katanya. Aneh kenapa gitu. Makanya kayak nggak mau gitu. Terus ini nah kebetulan karena Kelor di rumah tuh kadang tengah malam om bunyi. Giliran dia dikeluarin diem kayak manyun lah kalau kita bilang gitu. Wah ada apa nih Terus? sempat unik lah kalau menurut saya. Saya mikir oh kayaknya nih ada yang saya lupa nih. Ada kebiasaan yang Iya. tidak terpenuhi gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah saya setelah sejak itu ya enjoy. Jadi kayak ngomong ya, bos, situ lupa ya bos. Saya udah menang nih, udah kerja, waktunya bayar zakat nih ada. Iya betul berbagi lah om gitu. Gitu ya. Iya. Wah, emang kejadian itu pernah berulang nggak? Sering. Oh Nggak bisa kan bukan sering ya, maksudnya beberapa kali main tuh saya berarti kelupaan hampir 4 kali lah om, hampir. Oh, kenapa saya nanya kayak gini? Ya saya anggap, jangan-jangan dicocok-cocok logikan aja nih sama Om Saipul. Ternyata enggak ya? Enggak om, menurut saya iya. Terus ya alhamdulillah sih saya selama ini bawa Kelor selalu poin ya om ya. Bisa dikatakan nggak pernah zong ya. Ya Stabil kerja lo ya? alhamdulillah om. Dan ya akhirnya stabil juara ya? Cuma paling progres karena faktor mungkin kayak kalau di burung kan ada istilah apa bulu tua ya, tetap ada menurun ya. Masa mabuk. Terus iklim yang parah, iklim yang berbeda lah. Oke. Kayak kemarin sempat main di daerah Sumpio itu kan panas ya. Kerja tetap kerja dia kerja dengan gayanya. Itu mungkin karena udah bulu tua terus cuaca panas ya sedikit mangap kayak gitu. Itu hal yang lumrah lah. Iya. Setidaknya memang si Kelor punya keunikan dan chemistry-nya dapat. Ini istilah chemistry teman-teman. Ternyata chemistry atau ikatan dengan pemilik yang lama antara pasangan suami istri ini memang menular ke Betul om. Om Saipul. Itu sampai gitu loh. tempat mandinya om. Hah? Saya sampai beliin tuh 3 kali. Kenapa? Nggak mau masuk. Sampai saya datang ke rumah yang Waktu awal-awal. Iya om. Saya boyong tuh yang dari tempat yang lama. Saya tukar yang baru-baru saya kasihin ke pemilik sebelumnya. Sorry rada budak berarti ya? Iya, serius om saya mau bohong. Mau. Emang kalau nanti kayak chemistry om gitu. Iya, chemistry karena sorry nih.
mungkin itu yang pada akhirnya sulit Om Saiful melepas kelor karena banyak yang menang bos-bos yang minta kelor tuh. Iya betul. Bener kan? Bener ya? Iya. Bukannya apa? Ada sekitar tiga orang yang masuk ke saya nanya si kelor. Iya betul. Dan ketika dikonfirmasi Om Saiful, tolakan semua jawabannya. Buka berapa? Buka berapa? Nggak dibuka-buka, bos. Gimana nggak dibuka? Komisinya udah dapat. Iya. Ya untuk saat ini emang ibaratnya kayaknya berat lah Om kalau untuk lepas. Kalau boleh saya tahu. Ada yang nggak pernah buka harga tertinggi? Oh, maksudnya dari saya atau dari yang hubungin? Kalau yang dari hubungin ada sih Om. Cuma kalau saya pribadi nggak pernah buka. Ada yang dari, maksudnya dari penyukanya atau penawarnya gitu ada ya? dong. Ada. Berapa nilainya? Ya 3 digit Om. Oke, layak lah. Karena menurut saya Kelor juga keren. Ada 2 gaya kalau menurut saya si Kelor. Terus kenapa kok pada akhirnya bikin saya anggap bikin gantangan ya atau bikin EO Wijaya Kusuma ini? Oh, sebenarnya saya pun nggak ada pikiran ke sana sih Om. Tadi itu ya coba nikmatin main ke sana keluar. Emang waktu itu sering mainnya di luar karena burung saya taruh di luar kota. Oke. Kalau yang maksud saya gaco ya Om ya. Kalau yang buat di rumah kan emang buat di rumah aja. Nah, yang gaco ini karena sering main di luar waktu itu di Blok Barat. Terus sampailah saya main di Timur tuh ngerasain kayak kepuasannya beda ya. Pride-nya beda lah Om saya. Gitu. Dan saya banyak belajar pun di Timur sih sebenarnya. Dengan jangka waktu saya main burung kurang lebih kan baru 2 tahun lebih lah Om. Saya banyak belajarnya di Timur sih. Pertama kali ke Timur ke event apa? Prasasti Om. Memang prasasti ya? Iya. Event apa waktu itu, ingat nggak? Wah, lupa deh kalau bicara eventnya tuh. Kalau waktu itu apa ya? Lupa Om kalau tajuknya tuh. Artinya pertama kali lomba ke luar kota ya? Iya. Atau luar provinsi ya? Iya, di Jawa Timur, di Prasasti. Betul. Yang ngajakin siapa Om? Atau yang infoin siapa? Waktu itu jujur saya study juga sih Om ya. Oke. Study by online lah. Oh, Terus ketemu YouTube lah kayak Iya, gitu. ketemu YouTube. Oh, ya udah kayaknya lebih common tuh saya lihat sih di Prasasti sih. Prasasti, oke. Terus ada yang ngajakin nggak untuk bikin si Wijaya Kusuma itu? Oke, jadi sedikit flashback Om. Waktu itu saya setelah kesana sini, kebetulan sempat keliput sama media ya Om ya. Orang penasaran di Cilacap tuh Om. Oh gitu. Siapa medianya? Media Mas Barbar. Oh, iya, gak heran lah. Iya, ya. Secara si barbar gitu ya. Wah, tahu sendiri Om. Yang memang barbar. Seru. Nah, akhirnya banyak ya, terutama kicomania lokal Cilacap ya waktu itu. Terus Om, kenapa yang ada di luar sana nggak dibuat di Cilacap gitu? Oke. Ya, saya juga kan bingung ya Om ya. Bisa dikatakan masih anak bawang. Iya juga ya. Terus kenal sosok-sosok tokoh yang ada di Cilacap. Nah, terus